Kita ke sorotan lain, Saudara. Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa food vlogger William Anderson atau yang dikenal dengan Code Blue terkait dugaan penyebaran berita bohong terhadap sebuah toko roti. Pemeriksaan yang berlangsung hari Selasa diakui William terkait kronologi kasus dugaan pemerasan. Ia menyebut telah berusaha menempuh jalur mediasi, meski tetap berujung ke ranah hukum. Kasus ini bermula dari unggahan William atau Code Blue yang mengulas adanya kue berjamur di sebuah toko roti. Merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar, pihak toko lalu melaporkan Code Blue ke polisi. Terlebih pasca video viral tersebut, Code Blue diduga menawarkan kerjasama pembuatan konten dengan biaya 350 juta rupiah yang dianggap pihak toko sebagai pemerasan. Ditanyai kronologisnya dari awal sampai akhir, lalu gue juga sudah mencoba untuk berdamai, ya, jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue oke, kalau gue salah ya gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah, nanti gue perbaiki. Kan di bawah itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap William Anderson alias Code Blue. Code Blue dilaporkan atas pasal 28 Undang-Undang ITE terkait video review kuliner yang dilaporkan oleh pengusaha makanan pada 31 Desember 2024 lalu. Pelapor menyebut Code Blue membuat ulasan buruk terhadap produk makanan yang bukan berasal dari toko tersebut. Pihak toko juga melaporkan dugaan lain yang dilakukan Code Blue terkait dengan konten lanjutan pasca video ulasan palsu tersebut beredar yang dianggap sebagai pemerasan. Yang melaporkan adalah inisial ASS, terlapor WA atau C. Ya, itu kemudian pasal yang diterapkan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Menaikkan atau memviralkan salah satu brand yang melaporkan, kemudian itu ternyata bukan brand yang memberikan ke panti asuhan di wilayah Jakarta. Lebih lengkap kita akan tanyakan kepada Kompol Nurmadewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat malam. Selamat malam, Bu Nurma. Saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Ini berarti pasalnya pasal penyebaran berita bohong ya? Betul sekali, Mbak. Apa isi laporannya sebenarnya apa, Ibu? Ya, jadi kalau isi laporan kita kembali ya Mbak dari LP yang dilaporkan oleh manajemen sebuah toko kue, yaitu di LP B3861 12 Romawi 2024 tanggal 31 Desember 2024 gitu. Kemudian untuk yang melaporkan adalah ASS, lanjut yang menjadi korban adalah salah satu manajemen sebuah kue, toko kue, dan yang dilaporkan adalah inisial WA atau C, ya Mbak, itu. Oke, hanya pasal penyebaran berita bohong atau ada laporan dugaan pemerasan juga? Ya, untuk sementara yang diterapkan di sini pasal 28 ayat 2 untuk berita bohong. Dan yang tadi yang mungkin ada sebutan pemerasan pasti kita dalami, Mbak. Jika memang terbukti pasti kita tambahkan di pasal tersebut. Gitu, Mbak. Oleh karena itu kemarin kita sudah meminta keterangan dari C ya atau WA untuk kita dalami apa-apa saja yang sudah dilakukan, kenapa menjadi saksi terlapor. Itu yang Mbak kita lakukan kemarin tanggal 11 Maret 2025 hari Selasa. Berarti pemeriksaannya awalnya adalah dugaan penyebaran berita bohong, tapi dalam pemeriksaan juga ada pendalaman terkait dengan dugaan pemerasan ya? Ya, semua pasti kita dalami, Mbak. Semua pasti kita dalami. Siapa saja yang sudah diperiksa? Kita memeriksa sudah 3 orang, yaitu dari pelapor, yaitu ASS, kemudian dari pemilik toko kue tersebut. Lanjut kemarin tanggal 11 Maret kita sudah memeriksa inisial WA atau C. Kalau dari pengakuan kan WA ini atau Code Blue ini kan memang mengaku sudah sempat menyebut ada upaya mediasi. Apakah ini juga nantinya akan menjadi satu pertimbangan?
Ya, jadi juga kemarin penyidik sudah, saya berkoordinasi dengan penyidik dari WA sudah mengajukan untuk mediasi. Oleh karena itu kita menjembatani untuk melakukan mediasi. Nanti kita undang dari pihak yang melaporkan, kemudian juga dari saksi pelapor nanti duduk bareng. Itu yang kita lakukan untuk menjembatani, Mbak. Jadi polisi sebagai jembatan ya untuk mereka bisa duduk bareng kemudian bisa mediasi itu Mbak. Mhm, mhm. Kalau dari pengakuan WA atau Code Blue ini, Hmm. apakah betul bahwa ia sempat menawarkan ada sejumlah uang sebagai barter fee membuat konten? Ya, kalau itu yang jelas dari penyidik, Mbak. Itu semua masih didalami, ya. Jadi di sini kalau kalau kita membuka semua dari hasil BAP juga tidak baik karena memang nanti bisa dibuka di pengadilan jika memang nyampe di pengadilan. Namun kita dari penyidik yang jelas sudah mendalami, kemudian keterangan-keterangan yang kita dapat dari WA itu sudah kita datakan untuk diberkaskan. Mhm. Bukti-bukti yang sudah diperoleh apa saja berarti sampai saat ini? Konten yang dinaikkan apa dipiralkan oleh WA itu yang kita kumpulkan, Mbak, dan kemudian mana-mana saja yang sekiranya bisa membuat terang kasus yang dilaporkan oleh manajemen toko kue, ya. Mhm. Satu orang ya yang dilaporkan oleh manajemen toko kue ini ya? Hanya Betul, WA satu ya? orang. Satu orang. Namun setelah dari WA sudah mengeluarkan satu nama yaitu R, jadi kita akan memeriksa inisial R, Mbak. Itu yang jelas sebab apa? Itu untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Maaf, Ya. inisial R ini berarti apa posisinya? Apakah dari pihak konten kreator dari pihak WA, Iya. Code Blue, atau dari pihak manajemen toko? Iya, jadi kalau dari keterangan dari WA, dia mendapatkan ini berita ini dari R. Ya, nah ini yang harus kita dalami. Apa perannya, kemudian kenapa dia bisa bisa menghubungi dari WA ya? WA, ya, iya. Terus kenapa bisa dinaikkan? Nah itu yang harus kita dalami, Mbak. Kapan, di mana, siapa saja yang di dalam sini yang ikut serta. Nah itu yang kita dalami. Ya gitu yang jelas kita harus dalami, Mbak, Baik. dalam kasus ini. Berarti kemungkinan akan ada satu orang lagi yang diperiksa terkait dengan dugaan bahwa ada penyebaran berita bohong. Terima kasih sudah bergabung Ya. bersama kami, Kompol Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jaksel. Selamat malam.